Terindikasi berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan. Maksa-maksa saya minta duit, terus dana saya dikuras Pak, 500. Apa yang kamu lakukan? Saya bunuh. Inilah detik-detik penangkapan dua pria di dalam sebuah bus jurusan Salatiga di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keduanya tampak tenang, sama sekali tidak melakukan perlawanan. Momen itu menjadi akhir dari pelarian singkat dua tersangka kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan warga Cikupa. Dua pria itu adalah MS dan BT. Dan yang paling mengejutkan, keduanya adalah ayah dan anak. Semua berawal dari sebuah kontrakan sederhana di Desa Pasir Gadung, Cikupa. Malam itu, seorang rekan sesama pedagang cilok datang hanya untuk menyampaikan satu hal sederhana. Gerobak dagangan masih berada di luar. Ia mengetuk pintu berulang kali. Namun, tidak ada jawaban dari dalam. Terlalu sunyi, terlalu hening untuk sebuah kontrakan yang biasanya berisi aktivitas sehari-hari. Hingga keesokan harinya, pintu akhirnya dibuka menggunakan kunci cadangan. Dan di dalamnya ditemukan seorang pria sudah tidak bernyawa, tergeletak di bagian belakang ruangan dengan ceceran darah yang mengarah dari depan ke belakang kontrakan. Sekitar pukul 15.00 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di sebuah kontrakan yang beralamat di Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa. Untuk hasil cek TKP, tadi kami melaksanakan olah TKP bersama dengan Iden Forest dan Polsek, Unit Resim Polsek Cikupa, bersama-sama melaksanakan olah TKP bahwa di TKP ditemukan darah dan posisi korban berada di tengkurap di lantai. Korban diketahui berinisial R, seorang pedagang cilok yang baru beberapa hari tinggal di tempat itu. Dari awal, polisi sudah mencurigai adanya tindak kekerasan. TKP seperti teman-teman lihat di sini, saya ingin melihat langsung di lokasi tempat kejadian perkara ini yang mana memang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan. Hasil olah tempat kejadian perkara mengarah pada satu dugaan kuat, pembunuhan. Hasil autopsi kemudian memperkuat dugaan tersebut. Sedikitnya 8 luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban, disertai sejumlah memar di beberapa bagian tubuh. Setelah dilakukan autopsi terhadap jasad korban, diketahui di tubuh korban terdapat 8 luka yang diduga disebabkan sabetan senjata tajam. Kemudian selain itu ditemukan juga memar di beberapa bagian tubuh korban dan diduga korban sudah meninggal selama 20 jam sebelum akhirnya ditemukan. Dari hasil identifikasi, korban diketahui berinisial P alias R, berusia 33 tahun, asal Bangkalan, Jawa Timur. Dari keterangan saksi diketahui korban baru sekitar 10 hari menempati kontrakan tersebut bersama seorang rekannya sesama pedagang cilok. Dari titik itu, penyidik mulai bergerak dan satu nama kemudian muncul sebagai kunci utama kasus ini. MS remaja, 17 tahun yang tinggal bersama korban. Namun, saat jasad ditemukan, MS menghilang tanpa jejak.
MS bukan sekadar remaja biasa. Ia seorang perantau muda yang hidup berpindah-pindah dan bekerja sejak usia dini, hingga akhirnya bertemu dengan korban dan berjualan cilok bersama di jalanan Tangerang. Tinggal dalam satu kontrakan, menjalani kehidupan sederhana yang tampak biasa saja dari luar. Namun di balik itu, hubungan keduanya mulai memburuk. MS mengaku sering merasa tertekan, ada permintaan uang yang terus berulang, ada konflik yang tidak pernah benar-benar selesai, hingga berubah menjadi rasa kesal yang dipendam. Saya dulu di Medan. Di Medan. Sekarang Besar di Medan. sekarang tinggal di mana? Besar di Medan. Besar di Medan. Ah. Apa yang kamu lakukan di Tangerang? Dulu saya waktu di Tangerang itu Pak, pertama awalnya yang kronologinya dia itu menganiaya saya. Awalnya dia menganiaya saya. Menganiaya gimana? Maksa-maksa saya minta duit. Ya, terus Terus dana saya dikuras Pak sama dia berapa? 500. Nah, setelah itu apa yang kamu lakukan? Setelah itu ya kayak gitu Pak kejadiannya. Gimana kejadiannya? Apa yang kamu lakukan? Saya bunuh Saya bunuh. Yang kamu bunuh siapa? teman Pak. Siapa namanya? Rian. Hah? Rian. Tian. Teman satu kamar, teman gimana? Satu kamar. Satu kamar. Kamu kenal berapa lama sama si Rian? Baru seminggu Pak. Seminggu. Gimana cara ngebunuh kamu? Cara bunuhnya waktu itu pakai gas. Hah, pakai gas. Dia lagi ngapain? Dia posisi lagi tidur. Di sisi lain, ada BT, pria 41 tahun, seorang pedagang pentol keliling. Hidup sederhana, bekerja setiap hari untuk keluarga. Tidak pernah terlibat masalah hukum sebelumnya. Hingga suatu hari, ia mendengar cerita dari anaknya. Emosinya tersulut, dan di titik itu, seorang ayah perlahan terseret dalam keputusan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Untuk inisiasi dari itu sendiri timbul dari ayahnya. Karena merasa bahwa anaknya, tadi sudah disampaikan juga, terintimidasi dari korban tersebut, yang mana uangnya sering dipinjam, bahkan beberapa saldo rekening dari ataupun simpanan dari anak pelaku itu sendiri, itu juga turut diambil oleh korban. Setelah kejadian, MS menghilang. Polisi melakukan pengejaran besar-besaran ke berbagai daerah, hingga ke wilayah Gunung Anten, Kabupaten Lebak, menyisir berbagai tempat yang diduga jadi tempat persembunyian. Hingga akhirnya, jejak itu kembali muncul 3 hari kemudian di dalam sebuah bus jurusan Salatiga yang melintas di Jakarta Timur. MS dan BT akhirnya diamankan tanpa perlawanan. Dalam konferensi pers, polisi mengungkap seluruh rangkaian kasus ini, mulai dari penemuan jasad, hasil autopsi, pengejaran, hingga penangkapan kedua tersangka. Polisi juga mengungkap motif di balik peristiwa ini. Jadi pada saat penangkapan di bis tersebut di lokasi Pasar Rebo, Kampung Rambutan, di dalam bis itu tidak hanya tersangka, namun juga ada satu pria lain berinisial BT yang tidak lain adalah merupakan ayah kandung dari tersangka berinisial MS tadi. Tersangka MF menyampaikan motif hingga nekat melakukan aksi tersebut berdasarkan keterangan tersangka MS. Motif yang melatar belakangi peristiwa itu adalah rasa kesal dan dendam karena korban disebut sering mengintimidasi tersangka MS dan sering meminta sejumlah uang kepada tersangka. Terakhir, menurut keterangan MS, korban meminta uang sebesar Rp500.000 kepada tersangka.
kronologi pembunuhan kemudian terungkap. Kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekitar jam 11 malam. Sebelum melakukan aksinya, kedua tersangka berada di kontrakan tersangka BT, lalu keduanya berangkat menuju kontrakan korban untuk menjalankan aksinya. Saat itu korban tengah tertidur, langsung dibekap dengan handuk oleh tersangka MS, sementara tersangka BT menyayat leher korban menggunakan pisau cutter. Tersangka BT juga menghantam kepala korban dengan tabung gas 3 kilo sebanyak 4 kali. Jadi tabung gasnya ada, nah itu dilemparkan di kepalanya sebanyak 3 kali. Setelah itu, jasad korban dipindahkan ke bagian belakang kontrakan, meninggalkan jejak darah yang menjadi kunci pengungkapan kasus ini. Perselisihan terkait uang yang nilainya tidak besar, namun berulang, hingga memicu dendam dan kemarahan, yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan yang terencana. Polisi juga menjelaskan bahwa kedua tersangka dapat masuk ke dalam kontrakan korban karena kunci pintu masih bisa dijangkau dari luar. Pada saat itu memang kontrakan tersebut dalam keadaan terkunci. Hanya memang kunci dari kontrakan tersebut bisa dibuka dari luar. Artinya hanya dicantol saja. Ketika dibuka, cantolan tersebut tinggal dibuka dari luar ke dalam. Dalam keterangannya, BT disebut sebagai pihak yang memiliki inisiatif dalam aksi kekerasan tersebut. Bahkan disebut telah menyiapkan rencana pelarian menuju Salatiga sebelum akhirnya ditangkap. Kalau untuk rencana mereka melarikan diri, hasil dari pemeriksaan yang telah kita peroleh terhadap 2 orang tersebut, mereka berencana untuk melarikan diri ke daerah Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Timur. Pisau cutter yang digunakan dalam kejadian itu juga diketahui milik BT. Polisi menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Hal lain yang juga dijelaskan polisi adalah karena MS masih berusia 17 tahun, maka proses hukumnya akan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Untuk proses hukum terhadap anak yang berlawanan terhadap hukum, yaitu menggunakan sistem peradilan anak, dan kita sudah melaksanakan pendampingan oleh Bapas maupun dari penasihat hukum yang kami tunjuk untuk mendampingi anak tersebut. Kini MS dan BT harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan hukum. Sebuah kasus yang berawal dari persoalan kecil, namun berkembang menjadi tragedi yang melibatkan ayah dan anak. Dan meninggalkan satu pertanyaan yang sulit dijawab. Seberapa jauh emosi bisa mengubah seseorang menjadi pelaku kejahatan?